Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 6 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 21. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tinggal dalam kasih-Nya. Ibu Teresia dari Kalkuta pernah berujar, penyakit paling ganas yang menimpa manusia bukan penyakit kanker, tetapi penyakit kurang dikasihi oleh orang tua sejak kecil. Teresia sendiri menyaksikan secara nyata bagaimana anak-anak di India terlantar karena dibuang di jalanan oleh orang tuanya sendiri. Peristiwa tragis ini menggerakkan hatinya untuk memungut anak-anak itu dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Dia mau anak-anak itu tinggal di dalam kasih-Nya, besar di dalam kasih-Nya, dan mati di dalam kasih-Nya. Saudara-saudariku terkasih, banyak anak menderita luka batin karena kurang mengalami kasih dari orang tuanya. Hal ini membuat banyak orang merasa minder, cepat tersinggung, sakit hati dan marah kalau ditegur atau dilukai oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita masing-masing untuk datang kepada Dia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan tinggal di dalam kasih-Nya, Tuhan Yesus menghendaki agar kita dapat merasakan dan mengalami secara pribadi kasih-Nya yang tidak terbatas kepada kita masing-masing. Cintanya mengandung kuasa untuk menyembuhkan luka-luka batin, membebaskan kita dari energi-energi negatif yang mengganggu, melumpuhkan dan merampas kebahagiaan serta kedamaian batin kita. Akan tetapi, seringkali kita tidak mau datang dan tinggal di dalam kasih Yesus. Kita lebih cenderung tinggal dalam rasa benci, rasa marah, rasa sakit hati, rasa tersinggung yang merampas kebahagiaan kita. Oleh karena itu, marilah datang kepada Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya, dan kita akan merasakan dan mengalami secara nyata betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kasih Yesus itu. Semoga demikian. Amin.